Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membahas hasil laporan proyek akhir kami yang bertema Logigen. Sebelumnya kami beranggotakan yang pertama Silvia Rahmawati, kemudian Muhammad Afar Ramadan, Ilham Kadir Usman, Dawan Auzura, Ruben Marvel, Wisnu Groho, dan Irfan Saleh. Baiklah, selanjutnya pendahuluan. Konteks munculnya problem perkembangan industri logistik dan supply chain manajemen saat ini menuntut proses distribusi barang yang cepat, tepat, dan terorganisir. Semakin meningkat aktivitas pengiriman barang menyebabkan perusahaan logistik harus mampu mengolah data paket, proses distribusi, serta pelacakan barang secara efisien. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang muncul akibat pengelolaan data yang kurang terstruktur, seperti penumpukan barang di gudang, kesulitan melacak status pengiriman, lambatnya pencarian data paket, serta ketidakefisienan dalam penentuan rute dan biaya pengiriman. Selain itu, pengelolaan data secara manual atau menggunakan metode sederhana sering menimbulkan resiko human error, keterlambatan proses distribusi, dan kesulitan dalam melakukan analisis operasional perusahaan. Dalam sistem logistik modern, diperlukan sebuah sistem yang mampu mensinkronkan pergerakan fisik barang dengan data digital secara real time agar proses operasional menjadi lebih efektif dan transparan. Berdasarkan kondisi tersebut, dibuatlah Logichain. Sistem yaitu sistem manajemen logistik dan supply chain berbasis Java yang menerapkan konsep-konsep struktur data dan algoritma dari bab 8 hingga bab 19. Sistem ini memanfaatkan berbagai struktur data seperti array list, hash map, QW, stack linked list, hingga beberapa algoritma searching, sorting, dan fungsional programming untuk membantu proses pengelolaan paket, pelacakan status, peraturan antrian gudang, penentuan rute pengiriman, serta analisis data operasional secara lebih cepat dan efisien. Ini masalah-masalahnya so. Udah masalah-masalah kowe, Heeh. bareng setelah kowe aku ikan. Oh iya, ini tepat di pos di Engko kowe potong. Tahu kok dipotong aja. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat sistem logistik yang mampu mencatat dan mengelola data barang secara efisien? Bagaimana sistem dapat membantu proses tracking pengiriman barang? Kemudian bagaimana program dapat meminimalkan kesalahan percetakan, stok, dan distribusi? Kemudian bagaimana penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP pada sistem logistik menggunakan Java? Kemudian yang terakhir, bagaimana membuat program yang modular dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan supply chain di masa depan? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Baik, selanjutnya solusi program yang diusulkan. Sistem yang diusulkan adalah Logichain System, sebuah solusi digital yang dirancang untuk mengatasi kompleksitas manajemen barang dalam industri logistik modern, bukan sekedar latihan kode akademik. Tujuan utama sistem ini adalah menciptakan sinkronisasi data yang akurat antara pergerakan fisik barang dengan informasi digital. Solusi ini mencakup 4 pilar operasional. Yang pertama, otomasi inventaris, yakni mengelola ribuan data paket secara instan untuk meminimalisasi kesalahan manusia atau human error. Yang kedua, transparansi pelacakan, menyediakan riwayat perjalanan logistik yang jelas bagi penyedia jasa maupun pelanggan. Yang ketiga, optimasi operasional, mengatur alur kerja gudang secara terstruktur. Dan yang keempat, analisis data cepat, mengelola laporan pendapatan dan statistik pengiriman secara real time. Pembahasan dekomposisi masalah dan cara kerja program. Untuk membangun sistem di atas, permasalahan besar logistik dipecah menjadi sub-sub problem spesifik yang diselesaikan menggunakan berbagai struktur data dan konsep Java tingkat lanjut. Pertama yang A, subproblem penumpukan barang di gudang atau bottleneck. Masalahnya, tanpa sistem, petugas gudang kebingungan menentukan barang mana yang harus diproses terlebih dahulu. Dan cara kerja programnya, sistem menggunakan struktur data antrean atau queue
yakni FIFO, first in, first out, dalam kode. Hal ini diimplementasikan via warehouse queue menggunakan linked list. Paket yang masuk paling awal akan di-pull dan diproses pertama kali, mencegah adanya barang yang tertimbun terlalu lama. Untuk yang B, C, dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang B, subproblem, yaitu kesulitan melacak riwayat status. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem logistik adalah sulitnya melihat perubahan status pada paket secara berurutan. Jika status hanya disimpan sebagai teks biasa, maka riwayat perubahan sebelumnya bisa hilang atau sulit ditelusuri. Untuk mengatasi hal tersebut, program menggunakan struktur data, stack, dan konsep LIFO, yaitu data yang terakhir masuk akan berada di posisi paling atas. Setiap paket memiliki atribut status history yang berfungsi menyimpan seluruh riwayat status. Ketika ada pembaruan, status terbaru akan dipas ke dalam stack. Saat pengguna ingin melihat status terkini, sistem cukup menggunakan operasi pick untuk mengambil data paling atas tanpa menghapus data sebelumnya. Keuntungan metode ini adalah riwayat status tetap tersimpan lengkap sehingga proses pelacakan paket menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lanjut yang C. Subproblem perhitungan biaya jarak yang kompleks. Permasalahan berikutnya adalah perhitungan biaya pengiriman yang cukup rumit karena dapat penambahan tarif sebesar 5% pada setiap blok jarak tertentu. Jika dilakukan secara manual, perhitungan ini berpotensi menimbulkan kesalahan. Untuk menyelesaikan kesalahan tersebut, program menerapkan konsep recursion melalui metode calculate progressive cost. Rekursif bekerja dengan cara memanggil fungsi yang sama secara berulang sehingga menjadi kondisi dasar base case. Pada setiap pemanggilan, program akan menambahkan biaya sebesar 5% sesuai blok jarak yang dilalui. Dengan pendekatan ini, perhitungan menjadi lebih otomatis, akurat, dan mudah dikembangkan apabila di masa depan terdapat perubahan aturan tarif. Dari dua subproblem ini, penggunaan struktur data stack membantu dalam penyimpanan riwayat status paket secara kronologis. Sedangkan recursion membantu mengotomatisasi perhitungan biaya pengiriman yang kompleks sehingga sistem menjadi lebih efisien dan minim kesalahan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Subproblem yang keempat yaitu pencarian data skala besar yang lambat. Jadi masalahnya di sini itu mencari satu paket dari jutaan data kalau pakai pencarian biasa atau linear search akan sangat lambat. Lalu solusi yang kita lakukan yaitu pertama, kita menggunakan hashmap. Nomor resi dijadikan keys sehingga data paket bisa ditemukan secara instan tanpa mencari satu persatu. Yang kedua, kita menggunakan binary search pada array list. Data diurutkan lalu dicari menggunakan binary search agar proses pencarian jauh lebih cepat. Intinya, program ini tuh mengatasi pencarian data besar dengan struktur data efisien seperti hashmap dan binary search supaya pencarian paket menjadi sangat cepat. Lalu subproblem yang kelima atau E, rute pengiriman yang tidak fleksibel. Nah, jadi masalahnya di sini itu rute pengiriman sering berubah karena adanya kota transit atau perubahan jalur ekspedisi. Nah, solusi yang kita lakukan yaitu program menggunakan linked list custom agar rute bisa diubah dengan fleksibel. Kota transit disimpan sebagai node, node baru bisa ditambah atau disambungkan memakai metode add stop. Perubahan rute lebih dinamis tanpa batas kapasitas tertentu di memori. Jadi, program ini tuh menggunakan linked list supaya rute pengiriman mudah ditambah atau diubah secara fleksibel sesuai dengan perjalanan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bagian F. Pada bagian F, program kami membahas tentang ekstraksi laporan bisnis. Permasalahan yang diangkat adalah manajemen membutuhkan data statistik seperti total pendapatan dan informasi pengiriman secara cepat dan otomatis. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sistem menggunakan sistem fungsional programming atau Java Stream. Program dapat memfilter paket berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, paket dengan berat 5 kilogram menggunakan metode filter. Selain itu, program menggunakan map to double dan zoom
untuk menghitung total revenue atau total pendapatan secara otomatis tanpa menggunakan looping manual. Sistem juga dapat menampilkan daftar kota tujuan unik menggunakan stream dan kolektor sehingga laporan menjadi lebih rapi dan mudah dianalisis. Dengan penerapan fungsional programming, data mentah dapat diubah menjadi informasi bisnis strategi secara lebih cepat, efisien, dan real time. Oke, yang kesimpulan dari proyek Login Chain System adalah program berhasil menerapkan berbagai konsep struktur data dan object oriented programming dan sistem manajemen logistik berbasis Java. Program menggunakan ArrayList untuk penyimpanan data paket secara dinamis, HashMap untuk mempercepat pencarian data berdasarkan nomor resi, serta aset untuk menghindari data tujuan yang duplikat. Selain itu, sistem juga menerapkan queue untuk antrian gudang, stack untuk riwayat status pengiriman, dan link list untuk simulasi rute perjalanan paket. Program ini juga memanfaatkan recursion dalam perhitungan biaya progresif, binary search untuk pencarian data yang lebih cepat, serta Java Stream untuk membuat laporan bisnis secara otomatis. Dengan adanya Logi Chain System, proses pengolahan logistik menjadi lebih efisien, terstruktur, cepat, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan supply chain di masa depan. Oke, selanjutnya jelasan. Oke. Oke, baik, berikutnya adalah lampiran. Yang pertama yaitu prompt yang kami gunakan. Prompt yang kami gunakan untuk mencari tugas ini adalah sebagai berikut. Dan ini akan menghasilkan hasil prompt yang seperti ini. Nah, untuk gambaran besar sistemnya, yang pertama paket itu dibuat, kemudian paket didaftarkan. Yang ketiga, paket itu masuk antrian ke dalam gudang. Yang keempat, paket itu dikirim. Yang kelima, status diupdate. Kemudian data diurutkan. Terus dilanjut dengan pencarian paket. Terus laporan dibuat. Terus perhitungan biaya. Dan terakhir, programnya akan selesai. Dan fitur utama dari program ini adalah membuat paket, menyimpan paket, mengurutkan paket, mencari paket, memproses antrian, tracking status, menghitung biaya, dan membuat laporan. Nah, nah. Buset, ini nggak aku scroll sampai bawah loh ini. Apa-apa. Aman. Hasil promnya. Kok mirror gini? Emang kayak gitu, Cuk. Pun aku tadi juga gitu. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait kode-kode dari program berikut. Sebelumnya saya akan mengganti dengan share screen yang berbeda. Kemarin pacarnya masak, tuh. Iya, pacarnya ngasih bekal kemarin. Malah verifikasi Panik, panik, panik. Terus, Oke, yang pertama-tama di sini kita ada import Java util dan import Java util.stream. Ini adalah program untuk mengambil tools bawaan Java. Lalu di bawahnya ada interface trackable yang memiliki metode find update status dan string get detail. Ini adalah untuk metode untuk menggabungkan data menjadi satu, yaitu untuk mengubah status paket dan untuk mengambil status terbaru. Lalu di sini ada abstract class. Ini adalah blueprint dari semua paket. Ya, ini adalah metode-metode yang field yang belum spesifik dan setiap ini ada di setiap metode bawahnya. Lalu ada private stack. Ini adalah field juga untuk stack dan ada bawahnya ada public package. Oh. Ini adalah fungsinya saat ketika objek dibuat konstruktor otomatis berjalan. Nah,
isi konstruktornya sendiri ada resi, ada destination atau bisa disebut tempat tujuan, lalu ada weight atau berat, ada status history dan ada status history push yang akan memberi status registrasi at warehouse. Lalu untuk getter kita memiliki public string get resi ini untuk mengambil berat resinya, untuk mengambil nomor resi, lalu ada get weight untuk mengambil berat paket, lalu ada get destination di sini untuk eh, mengambil eh, untuk mengambil tujuan paket. Lalu kita di sini memiliki metode update status yang override. Ini adalah metode untuk mengupdate status ketika paket diregistrasi dan di push. Lalu ada public string get detail log. Hmm. Lalu ada public string get detail log di sini akan memberikan output secara detail terkait nomor isinya dan status terkini. Lalu ada public of public integer converter. Ini adalah untuk mensorting berdasarkan resi. Lalu ada public abstract double calculate calculate shipping cost. Ini adalah untuk menghitung eh, menghitung nominal biaya dan dari paket tersebut. Lalu di sini kita akan memiliki subclass beberapa. Yang pertama ada class express package, extend dari package yang atas. Nah, di bawahnya ada beberapa metode. Ada dua metode. Yang pertama ada public express package dan public calculate shipping cost. Nah, untuk public public double calculate shipping cost ini adalah menghitung tarif dari setiap paketnya. Lalu ada kelas standar package, extend dari package. Ini merupakan eh, kelas ini merupakan metode yang terdiri dari string resi, destination, dan weight. Lalu ada public double calculate shape. Ini adalah untuk metode untuk menghitung tarif setiap bloknya. Lalu untuk link list, di sini kita memiliki kelas route node. Ini merupakan kelas terkait node-nya. Lalu ada kelas deliver route. Ini adalah kelas untuk yang menyimpan dua metode. Yang pertama ada public void stop. Di sini adalah untuk menghentikan paket. Lalu yang kedua ada public print void public void print route. Ini adalah sebuah metode yang akan mencetak hasil paket menuju dari mana ke mananya. Nah, lalu masuk ke kelas utamanya, kelas logic chain. Di sini ada dua field, ada map, set, dan queue, dan list. Nah, untuk metodenya ada add new pages. Ini adalah untuk memasukkan suatu paket ke dalam registrasi. Lalu di bawahnya ada public double calculate text recursive. Ini adalah metode untuk menghitung bunganya dan pajak. Lalu di bawahnya ada public find package binary. Ini adalah untuk ketika user akan mencari paket tersebut dan akan dicari menggunakan algoritma binary search. Lalu untuk bawahnya lagi ada public void generate report. Di sini adalah metode untuk menghasilkan hasil laporan pengiriman dengan output tambahan total pendapatan dan cangkupan kota. Lalu untuk metode mainnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan metode M-nya di sini. Yang pertama ada package itu buat menambah paket. Nah, di sini itu ada array list buat menyimpan seluruh datanya, hashmap untuk nyari paket berdasarkan nomor resi, hashset untuk menyimpan kota tujuan tanpa duplikasi, dan kemudian ada queue untuk mensimulasikan antrian paket di gudang. Kemudian ada simulasi rute pengiriman. Nah, di situ bagian ini tuh digunakan untuk mensimulasikan jalur perjalanan paket dari titik awal hingga tujuan. Rutenya disimpan menggunakan link list sehingga setiap lokasi terhubung dengan lokasi berikutnya. Nah, kemudian rute itu ditampilkan menggunakan ini, route, print route. Kemudian untuk pencariannya menggunakan find package binary. Nah, itu untuk pencarian paketnya, dan perhitungan biayanya menggunakan rekursif, menggunakan calculate text rekursif. Kemudian yang terakhir itu ada di stream, di generate report. Ham, ini tuh emang kodenya beda sama yang di ini, yang di laporan. Tapi ini lebih pendek deh, kayaknya. Oh, kamu baca laporan yang di HP? Mm-mm. Ya, soalnya sekarang panjang nggak sih? Oh, dari sini aja. Udah, udah. Sekian, terima kasih. Baik, sekian terima kasih dari kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam. Iya. Oh, oh.